Seniman itu kan sakjane orang yang susah ngomongin maksudnya. Tersirat ya, bukan tersurat gitu ya. Orang yang mempersulit diri sendiri. Mau bilang I love you aja ribet ya Mas. Wah, mau ribet. Mau bilang I love you. Coba. Gawe melodi sik kaya kita. Ngene iki. Senja itu ngono wae. Ki ngomong to senja itu. Sore ngono. Di warung kopi. Ku seruput kopi. Wah, jangan kopi ngono. Padahal ning arep ngomong, aku seneng karo kowe, Nduk. Iki enak, Dik. Heeh, iki ngomongnya wah mlipir ngene iki kae. Ora, kok bapen nang sini. Anu tapi dek no. Ora, iya ora. Sing ora. Mas jati ya, tolong. Frame kebak. Sing. Kebak lho. Wah, Pecah, Mas. Mas? Sehat? lumayan. Sehat lah, kalau nggak sehat nggak di sini Mas Ari. Ser Ari Wulu. Ari Wulu. Mas Wulu siapa sih Mas? Gue udah nggak tahu. Kurang ajar. Makanya aku nanya, Mas ini siapa kan? Aku cari-cari di Google kan nggak seru gitu kan. Aku tanya langsung sama dia. Aku apa ya? Kalau di Jogja itu mungkin teman-teman lebih kenal aku Ari Wulu. Kenapa Mas? Asal mulanya? Kalau dia kan Itu yang ngasih nama ini guruku SMA. asal mulanya. Di Nakal Brito berarti. ya, di Brito ya. Di Debrito. Dulu kan aku di sekolah SMA aku tuh kan nggak ada jendelanya, terus rambutku tuh kribo, ya terus itu baru masuk sekolah 4 hari aku. Kelas 1 dong berarti. Kelas 1. Lagi lucu-lucunya ya. Terus dijambak dari luar, dari jendela luar. Wulumu kok lucu le gitu. Nah, terus setelah itu dipanggil Ari Wulu terus sampai sekarang. Oh, asal mulanya nama bekennya ya Ari Wulu. Lu nama bekennya apa lu? Enggak ada. Kalau nama yang satunya itu yang tahu paling cuman Dukcapil. KTP kakak. Iya. Enggak ada yang tahu. Sama buku nikah mungkin Mas. Iya. Bahkan kementerian aku sempat diundang salah satu kementerian gitu kan ke Jakarta, itu ada apa namanya ya? Ada simposium gitu. Nah, di mejaku tuh tulisannya pakai nama Ishari Sahida. Bingung dong lo. Terus mereka minta maaf, Mas Ari maaf ini panitia ada kekeliruan, namanya Mas Ari nggak ada. Oh nggak apa-apa, nanti dibikinin lagi ya Mas. Iya nggak apa-apa, terus aku masuk. Lah itu nama saya, yang mana Mas? Yang ini. Oh ini namanya Mas Ari. Jadi nggak ada yang tahu. Oh, iya, Jadi bisa orang yang berbeda dong. iya, makanya aku pas itu kepikiran, tahu gitu nih, bikin 2 identitas. Satunya buat pinjol. Artinya wajahmu dikropeng, telanjangan ra bayar. Ya karena sampai di di teman-teman yang institusi resmi itu mereka ya taunya Ari Wulu, bahkan Undangan-undangan pun Ari Wulu. Iya. Buat hari ini apa ini jadi? Apa nih jadi kok? Dia tadi keren-keren loh ya. Mendikbud, apa ya, gitu. ya itu circle yang sempat dibayar sama timku. Makanya aku nggak ngerti ya kayak gitu. Ya kan terakhir kali ketemu Mas Ari itu acara permusikan di Pendopo Lawas ya waktu itu ya. Mas Ari ini berarti seniman. Ya apa aja, beliau ini apa aja. Apa aja? Seniman kah, pembicara, motivator, apa ustadz? Enggak ada. Malah justru yang paling menarik, ketoknya motivator cocok iki aku. Jadi kesimpulannya tentang nama tadi. Jadi pepatah apa arti sebuah nama itu yo penting. Karena singgungannya nanti ke masalah yang mau identitas, data diri, misalnya pemerintah, bahkan kehubungan relasi antar lawan jenis pun bisa jadi pengaruh. Saya dibayangkan ayu-ayu jenenge Waluyo. Sebuah nama ayu berarti. Ya berbahasa kita juga tadi. Ini nyatane. Ayu di profil Tantan, Waluyo dibuka. Namanya kasarane ngono. Makanya harus amandemen peribahasa diusulke lah. Karena di tataran identitas itu kan nama penting. Penting. Rokokmu bagus ya, ini kan ya tadi, salah itu, salah. Kan identitas itu kan kesepakatan toh. Warna biru yang aku suka itu yang kayak gini, ini kan ya warna biru. Nanti bisa dicoba Mas, kalau punya anak kecil mulai diajari biru Udah, dan coklat. anak-anak temanku tuh tak, Wah loro iki. tak ajarin anak temanku tapi anakku ora. Nanyanya kenapa bukan anak
Iya, lihat apa? Jadi Lihat kalau gagal kan anaknya kan orang. anaknya teman. Iya. Terus aku, sorry ya bro, anakmu. Ada kucing lewat, oh gajahnya lucu ya. Kok gajah sih om? Gajah itu. Terus, akhirnya dia mau bilang gajah terus kan. Terus ibunya yang protes, kok ini nek ngajari anakku. Tapi itu berhasil. Maksudnya ngasih perspektif yang berbeda. atas Tapi dunia nggak ini. nanya temennya ya. Jadi kalau rusak anak temannya, bukan anak kita. Karena Mbak Feby Coba ini adalah dia mengajarkan sesuatu dari perspektif yang berbeda itu menghasilkan sesuatu yang majemuk, tidak monoton. Jadi, nganu wis koyo ngono kuwi. Ya kadang-kadang apik, ning kabeh nek seragam buset yo. seragam busen kumisen berarti. Iya, iya. Mati ngono. Biru dal sekat ya padahal. Kan terus jadi stereotip kok itu yuk balik lagi ke zaman dulu kan kita pas sekolah gitu cita-citanya apa insinyur udah itu toh. Nah sekarang cita-citamu apa pengen jadi tukang Influencer. coding bah gila ya apa Lah anakku aja cita-cita jadi supir travel. Ya bagus. tapi kan nggak apa super travel antar negara hilang ya kan nggak apa Super travel antariksa juga bisa Mungkin juragan Blackbird ini biar jo Bisa, sopir kan? terus Iya, berkembang juragan jadi 99 kan travel itu kan ya kan? Iya benar, tidak terbatas. juragan lawyer tadi pengepul lawyer ya iso. nggak apa ya kan Enggak. Secara tersirat tuh jelas kan, ada Berarti anak, belum ada coret ya istri. dari daftar Coret. itu mau PDKT. Sekolah udah jelas, alumni Brito. Di Brito. Brito ya kan. Ada satu lagi. Apa itu? Apa itu? Pekerjaan. Wah, Iya. kamu kayak sensor. membawa acara Gua kayak sensor. konten mainstream gitu. Iya, iya kan. Nggak, Bagus kan? Dia punya list dia. Iya, list. Nama centang. Iya, nama centang. Nama Pekerjaan udah itu checklist. selesai ya. Selesai. Jadi Tinggal kita- jenis kelamin jangan digambar gitu kan. Udah kan ya sama jelas. Jelas ya. Status perkawinan jelas, status Oke, kita ini oke, sudah oke, punya anak, punya istri, dan sekolah sudah. kalau status berbadan hukum saya mbak Legal ya. Legal, Izin legal. tidak. Di KUA ya. Halal. Halal. Atau gimana? Halal. Di KUA resmi terdaftar. Betul, Ada betul. yang nikahnya ada emang jelas. ada Ada. rajin bayar pajak terus Siap. beberapa Berarti kali kamu punya disamperin AR Pratama juga tapi kan bayar cuman ya berarti kan kalau ada komunikasi sama Pratama berarti aku berkomunikasi kan berarti Nah, berarti kalau punya pajak punya penghasilan. no? punya dong Lah. punya Penghasilannya itu yang mau tanyain. Enggak nyaman. banyak lumayan lah lumayan Lumayan lah ya. lumayan cukup pas pengen pas ada ya. Pas pengen beli mobil ada. Pas ada. Iya, sing paling beda kan pas itu tadi. pas Pas-pasan. Pas. pasan Pas pengen ada. tapi kalau singkat cerita nek misalnya cerita saya tuh siapa saya tuh cita-citanya jadi musisi sebenarnya Mbak. Enggak pantas lah, Mas. gagal gitu aku Tapi Mas Wulu Mm-mm. dari kurun waktu awal-awal ada ide sampai running jalan FAI itu kan mesti ada pengalaman relasi-relasi kan dalam aktivitas itu kan nggak melulu dengan sesama seniman kaitannya mesti karo perizinan, karo sponsorship, kurator kayak apa semua layer itu kan mesti ada pengalaman-pengalaman sing ya yang akhirnya pengalaman itu kan jadi evaluasi ya itu. Iki mlebu sesi segmen serius. Segmen serius. Nah. Aku juga kan ngono-ngono kene. Oke. Mereka dene aku ngumpul lagi. Terus nanti ada backsound ya, Mas? Itu backsound. A few moment later. terus. Gambarnya Dora. Nah, ngono iki iso di-sharing ki ora? Bisa. Tapi karena di Jogja ya, ini tempat yang sangat istimewa ya. Di Jogja itu stakeholder itu untuk kegiatan seni budaya selalu support. Itu kalau tak banding ke sama kota-kota lain, kita tuh punya Privilege oke. iya. Kayak Bandung gitu ya. Wah, apalagi Bandung. Teman-teman Bandung itu paling bingung. Kok kamu bisa sih bikin acara Betul. sampai nutup jalan protokol? Betul. Itu mereka nggak habis bisa. pikir. Karena di Jogja memang ekosistemnya udah kebentuk untuk seni budaya. Pengalamanku bikin event itu, tapi sekali lagi kebetulan ya, almarhum papaku tuh orang yang berkecimpung di dunia seni juga. Jadi aku secara pribadi gitu punya privilege untuk nembusi apa vendor, terus komunikasi ke Karena lingkungan ya? Karena lingkungan, iya. Tapi nek tuh nek wah kowe penak biar bapakmu ngene ya enggak juga gitu loh. Kayak dibilang merintis gitu ya. Soalnya itu di Jogja itu yang dilihat dedikasi. Misalnya
kamu anaknya seniman A atau kamu anaknya pejabat A tapi dedikasimu di situ nggak ada ya, ya dicueki juga sama teman-teman. Orang-orang tuh nek ngewangi los. Jadi nggak ngelihat bangku hitungannya piye. Itu nggak, karena dia yakin kalau dia sing garap iki yo barengan, ora enggak yo bareng gawe acara aku yo iso dhewe vario gitu. Enggak. Karena aku ini jazz bukan vario. Maka aku lek vario ndak jazz soalnya aku tadi yo malah rapopo gitu. Kami memberitahukan bahwa kami akan membuat kegiatan. Nah, terus penyelenggara negara, oke, kegiatanmu seperti apa? Wah, ya aja sing koyo ngono no, nek sing koyo ngono kowe ngrusak masyarakat. Oh iki apik positif ya. Nah, yuk mereka datang mengamankan, melindungi, mendampingi supaya acara itu berjalan dengan baik, gitu kan? Harusnya seperti itu, iya. Ya. Tapi sementara ini belum, mungkin OTW ya. Oke, itu gua ya maksudnya. OTW, aku positif terus kok. Kenapa Mas? Kenapa bisa gitu? Kenapa? Di lapangannya seperti apa sih? Di lapangannya seperti itu kan kompleks ya, Pak. Contohnya lah, contoh case-nya lah. Ya, kalau komplek itu perumahan. Ya kalau perizinan harus bayar, harusnya nggak bayar. Karena kita bayar pajak. Yang harus bayar itu ketika saya membuat tontonan, membuat keramaian, itu melibatkan uang, tiket maksudku. Aku harus bayar pajak untuk pemasukan pendapatan asli daerah misalnya, atau pajak tontonan. Nah itu harus. Nah aku orang bayar pajak, aku kena masalah pajak tontonan. Tapi perizinan, saya memberitahukan bahwa saya akan menyelenggarakan ini. Perizinannya itu sebatas diizinkan atau tidak konsep acaranya, bukan membayar untuk perizinan. Nah aku izin bayar kan berarti kuwi registrasi ya apa ya seneng. Iya betul. Nomenklaturnya yang kudu disesuaikan dengan aktivitas. Bukan membayar perizinan, nah izin aku izin ya rokokmu. Dia tapi yang bayar. Aku kan tuku iki berarti. Aku ora izin ngono kan. Betul kan monggo silakan. Atau ora ngono kuwi kan. Kemudian iki ora didiskusikan antara penyelenggara konser musik dengan penyelenggara negara. Ini yuk piye aturannya akan seperti apa? Nggak dicari solusinya langsung di-cut, pokoknya nggak boleh. Nah, terus aku tanya, tahun 2022 ini kok kalian belum bikin acara-acara? Nggak bisa, belum bisa. Di kota ya, di kota Bandung. Ya mau ngobrol. Wah, susah ngobrol sama wali kota. Itu bagi mereka ini iya. Nah, di Jogja ngobrol sama pejabat publik itu ya kayak ngobrol sama kita gini. Itu itu yang mungkin perlu diapresiasi dari penyelenggara negara di Jogja ya. Apa? Itu kultur atau gimana? Bisa jadi kultur. Bisa jadi kultur. Tapi kultur itu terbentuk karena ada inisiasi dan dibiasakan. Ya, berarti memang dari masing-masing wilayah kan akhirnya juga nggak ngerumasani berjarak kan memang. Harus ketemu kayak ta'aruf lah nih bahasanya gini. Ya, matanil alamin. Pak, kok wali kota, bahkan ke kepala dinas saja temanku tak tanyain, kowe nggak ngobrol sama dinas kebudayaan di kotamu. Wah, pejabat bro, susah. mindset. Wah, kalau kita di Jogja enggak, di Jogja justru kamu bisa ketemu di coffee shop itu sama sekda, sama ketua Bapeda, kepala Bapeda, itu bisa ketemu di coffee shop di tanpa sorry, bahasaku coffee shop ben ketok keren. Sebenarnya angkringan sebenarnya. Tanpa birokrasi ya, Mas. Tanpa birokrasi. Nah, kan kalau, itu untuk kita ngobrol ya. Iya. Tapi kalau bikin kebijakan-kebijakannya kemudian habis itu kita harus bikin audiensi, memang lain. Tapi kan paling tidak itu kita bisa ngomong ke apa yang kita pikirkan. Apa yang kita bayangke, apa yang kita pengen ke itu bisa diobrolin. Kalau di kota lain nggak bisa. Birokrasinya susah, Mas. Susah. Bali juga. Bali juga. Walaupun Bali untuk pariwisatanya mungkin lebih maju daripada di sini ya. Tapi untuk ngobrol, jadi kebutuhannya seniman itu sebetulnya segini loh Pak. Wah, itu ya berat. Jadi di sini kita los-losan. Ya di satu sisi kita punya keuntungan seperti itu. Di sisi yang lain ada hal-hal yang abu-abu sekali kayak yang masalah perizinan tadi. Terus bagaimana pemanfaatan ruang publik itu nggak bisa serta-merta karena kan nggak jelas izinnya. Boleh ini memakai 0 km. Tapi kalau ada dinas kebudayaannya atau dinas pariwisatanya. Kalau kamu nggak pakai itu, kamu nggak bisa. Bukan berarti itu nggak bisa. Ya, atau bikin demo kalau gitu. demo malah boleh di 0 km. Makanya aku sempat aku kepikiran. Aku tak izin gawe demo apa ya? Ben oleh nganggo 0 km. Tapi performance demo. Ini apa? Menolak
harga kacang bawang di Trenggalek ngono men ngawur lah alasane yo. Sing penting izine medun oke kok dikawal ngono to. Terus gawa truk isine sound system karo lighting lho. Demone piye Mas? Ah ya ini Pak. Demonya konser. Kan enggak diatur fatsunnya. Teknisnya harus gimana Iya. ya. Kemarin sempat kepikiran apa kali ngono kuwi. Tadi pemberitahuannya bukan untuk konser musik tapi demo. Esensinya sama pengumpulan massa. Iya, iya. Ada sesuatu yang ditransfer, sampaikan aspirasi Iya. atau apa. Sama, kenapa? Ternyata beda. Kecuali tadi pertimbangannya ini yang berbayar dan ada ini yang Ada yang beda. Ah, itu beda, iya. Nah, itu juga sebuah apa ya catatan khusus buat pengambil kebijakan nanti. Paling nggak nomenklatur harus dipertimbangkan lagi karena praktek di implementasi di lapangannya kan ada yang kurang pas dirasa seperti Iya. itu. Malah yang menarik kalau itu memang pertunjukan, terus kita bisa ngelola apa pedagang-pedagang untuk melu di sekitar area demo itu. Respon Terus malah terlibat. laku tadi apa economic impact-nya ono ngene lho. Iso tak hitungke kuwi. Tapi bisa disetting Mas, maksudnya biar nanti acara jenengan jalan dulu baru kita tayang. Oh iya. Karena orang nonton, wah ini riset. Udah niat. Udah niat Udah itu. niat. Ora, wes konangan aku ket biyen misal. Aman. Aman. Kebaca ya, kebaca. Iya. ya. Tapi Mas kalau misalnya berbenturan dengan acara gitu ya, terus nggak diizinin sama ya pemerintah lah, itu gimana Mas maksudnya? Kayak kan ada yang kita lagi denger nih, dia udah berjalan lah acara itu, tiba-tiba izinnya Nggak keluar. nggak keluar. Sebenarnya acara dulu kah yang jalan atau izinnya bisa belakangan? Izinnya harus keluar dulu. Harus ya? Harus keluar dulu izinnya. Kalau memang nggak keluar izinnya kita nggak bisa bikin. Aku beberapa kali juga mau bikin acara, izinnya nggak keluar ya aku nggak berani. Nabrak itu nggak berani aku. Nah kalau memang ada yang kejadian seperti itu, biasanya mereka yang shortcut atau nekat. Biasanya kayak gitu. Nekat. Jadi TKP. Begitu, shortcut or nekat ya? Iya pasti kayak gitu. Dan tahun ini kan banyak promotor-promotor baru yang ini kan FOMO. Wah, kayak nggak festival, tiketnya tuh 750.000, penontonnya 15.000. Cuan nih, wah. Mas, hitung-hitungan. Iya, langsung. Nah, aku dan teman-teman kayaknya bukan tipikal yang seperti itu. Kami yang tipikal tahun ini ngobong Avanza apa Honda Jazz iki kan. Beda ya? Beda. Ya? Beda. Landasan Anti-mainstream filosofisnya ya? berbeda. Iya. Beda. Walaupun untuk beberapa event aku dapat keuntungan dari situ ya. Tapi di beberapa yang lain itu tujuanku memang bukan untuk apa namanya? Komersil, bukan. Oh gitu ya? Nah, yang di komersil pun ada. Yang nggak komersil aja kita nggak berani, misalnya izin nggak turun, apalagi yang komersil ya. Jadi aku selalu memperhatikan aspek itu. Jadi Politiknya diperhatikan. Benar. tapi aman. Aku selalu mengamankan lah. Maksudnya gimana mau nulungi uang sing kecemplung neng laut nek aku reso renang. Kalau aku nggak punya skoci, aku harus punya itu dulu gitu loh. Bahkan scanner skoci dipertimbangkan. Gitu. Iya. Untuk jadi rescuer itu ternyata harus punya skill kan? Punya skill Iya. ya. Ya, aku mau mati konyol juga. Dan sok herois. Ya, aku sempet Banyak. aku keinget 10 tahun yang lalu atau itu ada temanku sing ngomong, "Lah nek ngono fatalis kowe ngono kuwi." Dia. Ada orangnya di situ. Ada. Ini orang yang langsung di-tag langsung. Nah, di Jogja itu karena orang-orangnya sangat idealis dan banyak teman yang nggak dikit gitu loh, teman yang memperjuangkan idealismenya itu sampai ke kuburannya mereka itu nggak banyak. Keluarga itu menjadi support system yang harus mengerti idealisme seniman yang ada di Jogja. Oh gitu ya? Iya, di Jogja itu seperti itu. Karena di Jogja ini kan kayak hari ini wes tahun 2022. Aku masih berani loh keluar dari rumah lebih dari 15 kilo cuman bawa piro gini dompet dulu. Paling Sangoni. 26.000 paling. Tapi aku bawa ATM sih. Tapi maksudnya Tapi gini. banking ada. Ada. Qris penuh, Qris kan? Dompet Enggak. penuh. Tapi poinnya bukan itu. Tapi maksudku gini. Di Jogja aku masih merasa aman lah di mana aja itu. Kalau Bali tetap kewer-kewer. iya, aku pulang tetap happy gitu loh. Coba neng Jakarta. Di Jakarta tuh aku juga banyak, nggak cuma di Jakarta ya, di kota lain tuh karena aku juga punya banyak temen ya di sana. Mungkin teman-teman juga punya banyak teman di sana, ada saudara juga di sana. Tapi keluar rumah bawa duit Nggak berani Mas. 200.000 ya wis was-was. Ketar-ketir. Iya kan?
Misalnya bawa mobil sendiri, ya bensin paling enggak 100. Jajan 100. Tolnya belum mas? Tol, Iya, makanya. parkir. Itu wis bahaya banget. Terus nggak punya spare untuk kalau ada bapak di jalan. Wah, ini bahaya Kalau banget. sini 200.000 kita ongkang kaki ya. Di sini 200.000, wah, udah dipanggil. Bos, ya bos. Langsung ya. Nah, Nomor piro, Bos? itu makanya yang Gini. Karena kan itu yang harus aku tawarkan untuk kita sepakati bersama bahwa di Jogja itu memang punya basic kultur yang berbeda. Ya berarti secara kultur Jogja itu memang spesial, istimewa. Ekosistemnya Makanya memang namanya Jogja Jogja istimewa, istimewa. iya. Jadi istimewanya itu nggak Boleh. cuman dana istimewanya aja. Iya. Tapi karena kulturnya itu. Nah, itu yang kalau kita kesepakati bersama tadi ngerti, oh ya karena yang Jogja memang seperti itu. Dan apa ya? Dan bagaimana kita menjalani kehidupan di Jogja iki ya kuwi kudu empan papan, enggak empan papan itu di semua kota ya. Tapi di Jogja itu nek kowe iso ngerti cara uripe ning Jogja, wis kowe aman lah. Survive. Iya, kowe survive. Papan. Nah, itu yang tak jaga nih, makanya ya nek nggak dapat izin, ya aku nggak berani. Iya, kalau ditabrak ya wis kuwi resikone ya kowe nggak bisa melawan apapun gitu. Manajemen resiko. Ya. Sebenarnya kalau yang disampaikan Mas Ari ini, seniman itu sama juga kalau di sektor penegak hukum itu lawyer. Seni, lawyer itu seni. Ya, betul. Masuk. Seni untuk mencari solusi sebenarnya. Iya. Cari positioning gimana? Pokoknya analoginya tadi perizinan tidak boleh. Sebagai yuris apa ini kan lawyer harus gimana ada problem solving ketika ini kan? Nggak berhenti cuma nggak boleh terus selesai berhenti. gitu kan? Kalau mental lawyer seperti itu dipastikan nggak dapat klien. Lah kok aku takon ro kowe. Mungkin iki umum banget ya. Nah, seperti itu analoginya. Kan ada seninya. Oh, ternyata bisa tapi dengan syarat ini. Iya. Nah, itu kan butuh seperti yang disampaikan Mas Ari tadi, pengalaman, jam terbang, Ya. plus intuisi untuk menentukan positioning sama timing. Iya sih. Poin-poin sing Iya. dikata ini. Ya aku banyak nyimak lho kok. Kuliah ya aku ora nyimak banget. Sing ngomong koncoku tak simak men kita kompak ngene lho. Ada konseptual kudu nimbangi ya. Iya. Band-band kita setara. Karena gitu. saya kenal Wulu ini sejak kita umur 12 tahun. Masya Allah, Masih saya lucu-lucunya. masih cari ikan di Serius. kali. Gitu. Kita masih pakai seragam putih merah terakhir kali. Konco SMP. SD dong. Enggak, kita SD-nya beda, tapi SMP saya kita Selon SMP 6 berarti? Iya. Oh, Salim, saya juga SMP 6, Mas. Kawan cari tiok paling ya. Oh. Angkatan berapa kamu? Aku 99. Oh, hampir sama dong. Sama kita. 99 maksudnya gimana? Udah Di Wikipedia aja SMA 98. makanya bisa-bisa SMA SMA 98, nggak ngerti hasilnya biro. Maksudnya 99 dia udah di Ya udah kemana-mana. Kemana-mana. Tapi Mas, sebagai apa tadi istilahnya? Culture developer. Kan? Ini di Yang- sini apa? Iya kan? Padahal tutup. Itu apa ya sih? Kan berarti kan jenengan menggerakkan komunitas-komunitas seniman. Yang mana kan orang bilang seniman itu kan Orang menggerakkan. Menginisiasi. menginisiasi, ngompori lah ya. Ngompori itu stimulus, Motivator. motivator. Kita ada di mana gitu kan. Kata beliau kan motivator. Ya, Dia Bang. lebih bangga dipanggil motivator. Cuman kan akhirnya seniman itu terkenal nyon sewu akhirnya yang idealisme yang susah diatur. Maksudnya dengan regulasi-regulasi kita yang kadang-kadang mematikan seniman sendiri kan. Wih, Kreativitasnya. kreativitas maksudnya. Bukan seniman. senimannya mati. Ya kreativitas mati akhirnya seniman mati juga dong. Ini karena seniman itu kan sakjane orang yang susah ngomongin maksudnya. Tersirat ya, bukan tersurat gitu ya. Orang yang mempersulit diri sendiri. Mau bilang I love you aja ribet ya Mas. Wah, mulai ribet. Ribet. Mau bilang I love you, Coba. gawe melodi sih, kaya kita. Ngene iki. Senja itu, ngono wae. Ki ngomong to senja itu. Sore ngono. Di warung kopi, ning warung kopi. Ku seruput kopi, wah jangan kopi ngono. Padahal ning arep ngomong, aku seneng karo kowe, Nduk. Iki Enak, Dik. Heeh, iki ngomongnya wah mlipir ngene iki kae. Arep mengok-mengok
butuh alam, butuh dihijaukan, wis melipir hutan kayu, sawah ladang, wah lestari alam kuwi ngomong ke apa gitu. Muter ngono kuwi. Lestari Adi Widodo. Kenapa Jajak bareng. kenapa mereka ngomong seperti itu? Karena mereka merasa sebagai sesama manusia tidak pengen menggurui tapi harus merasakan bersama. Nek ngomongnya banal, Mas, kelambimu sing iki kotor lho. Ngono iki, wah, aku yo ngerti iki kotor, aku ncan tak harus iya ngono kuwi. Ada perlawanan. Nah, ini aku ngomongnya ngene iki. Iki sorene enak ya. Apa? Lah iki mau aku lewat, wah seger kae lho. Iki kenapa ya, Bro? Kan ngono ngomongnya. Nah, seniman itu menganggap manusia itu sebagai sesamanya. Makanya dia akan membuat bahasa sing kadang kasar, kadang halus, tapi selalu semiotik. Tapi targetnya itu selalu estetis. Karena estetis itu tidak harus selalu yang indah, selalu yang warnanya enak. Tidak harus yang merdu, tidak. Kadang hal misalnya suara mesin motor atau mobil. Nek suaranya halus, ngono iki ora murup rusak malahan. Nek nek suara mobil ndardur ngono iki. Grok. Wah. Masa persnelan aja harus gini ya. Bukan suara yang bukan yang kayak gitu. Jadi estetika itu tidak harus seperti itu. Itu perspektif. Yang indah itu selalu mbak ngono ki pink dan biru ngono ki. Masih ora ireng karo putih apike nggo aku kan. Tidak selalu sama ya. Tidak selalu sama. Makanya itu masalah perspektif. Nah, seniman itu seperti itu. Dia akan ngomong dengan caranya dia. Nah, mungkin itu yang kemudian dilihat teman-teman idealis atau susah diatur. Bukan. Mereka punya cara sendiri untuk menerjemahkan kehidupan ini bagi orang lain. Nah, pendekatannya ya nek mau pertanyaannya, kuwi kan wonge wangel ngono. Dan kuwi justru menjadi bumerang untuk mereka. Sebenarnya enggak. Di satu sisi ki mereka enggak butuh materi ngono ki. Keduniawian ini sok-sok bagi mereka Oke. Enggak jelas untuk mereka. Kadang misalnya kayak pelukis ngono ki. Yuk akhirnya kayak yang diomongin Darto fatalis wonge. Ngono kuwi, aku mangan sedina ping 3 wis cukup. Wong ping 2 wae ra apa-apa kok enggak ngomongin lauknya ya. Iya. Hierarki kalau dasarnya makan adalah kenyang, bertahan hidup gitu kan. Makanya kemudian mereka butuh manajemen, mereka butuh manajer, mereka butuh produser yang kemudian mengatur hak atas apresiasi bagi karyanya mereka. Kadang mereka nggak gagas. Yang penting berkarya. Iya, gitu. makanya kadang mereka di panggung juga marah-marah atau di pameran mereka marah-marah karena mereka aku ora butuh dingenekke ngono. Aku ora butuh kowe teko bayar konserku 100.000 ya kowe sosak gelem ngongkon aku ora butuh kuwi. Tapi karena di satu sisi dia sadar hari ini ada banyak sekali orang yang bergantung hidupnya sama dia. Akhirnya dia yuk jadi profesional. Betul. Tapi seniman itu bukan itu sebenarnya dibutuhin. Nah, itu yang kadang orang menerjemahkannya yo salah persepsi ini beda ini loh saiki kayak seniman sing sugih ngono ki ya itu haknya mereka tapi apakah itu tujuannya mereka enggak mereka yang mikir ben aku nggak karya apik terus setelah itu misalnya lukisannya mau dol piro lagi 200 juta lho kenapa soalnya sosok ramu tuh bojoku iki pengen belanja ning Indomaret ngono Sak isine. Sosok enggak mutu. Aku pengen ganti motor. Ngono wis ngono-ngono tok. Atau kenapa 200 juta? Soalnya aku pengen ngelukis neng Swedia. Loh kok ndatani Swedia? Ya aku pengen neng Swedia soalnya Swedia setauku di sana dingin, aku pengen neng bangunan kae, aku pengen golek inspirasi neng kono. Jadi bukan karena dia pengen piknik enggak. Kadang dia butuh tempat-tempat yang memang harus dibayar. Dibayar mahal gitu loh. Ya. Iya. Cari inspirasi itu mahal, makanya seniman itu mahal. Jadi bukan salah satu variabel. Iya, itu yang paling gampang ngono lho. Yang paling gampang. Jadi tujuannya bukan memperkaya diri mereka, tapi mereka memang harus itu side effect akhirnya. Iya. Tapi mereka kebanyakan tidak bisa memikirkan itu sendiri. Jadi kudu ono balancer itu yang kemudian nek kowe gawe ngene iki kudune kowe iki produksi murah. Iki aku meng gawe gelas iki keramik. Iki paling 3.000 iki HPP-ne ngono iki. Tapi kreasinya dia untuk bikin ini 30 juta iki. Gue mikir kayak sampai ergonomisnya seperti ini, iya. Yang mahal itu inspirasi. Ya. Dan akhirnya kan seniman tuh seringkali jadi corong masyarakat grassroots utamanya untuk menyuarakan bahwa
ini loh ada sesuatu yang terjadi yang sebenarnya nggak dijangkau oleh teman-teman praktisi hukum sendiri, apalagi teman-teman eksekutif ataupun politisi. Iya. Kadang-kadang ada realita yang dirasakan masyarakat kelas bawah, tapi menyampaikannya adalah melalui corong para seniman-seniman, ya lewat lagu, lewat karya tulis. Nah itu misalnya kalau ngomong jatuh cinta, ngomong aku seneng gue mubeng ya deh arep protes jangan digusur ngono kuwi ya dek ya ngomongnya muter ngono kuwi. Ora yo ning dalan nggawa ban ngono kuwi. Walaupun banyak juga teman-teman sing yo ning dalan nggawa ban ya ono bar ki nyanyi ngono kuwi ya ono. Ngono kuwi ya ono. Pilihan kreasi. Jadi sebenarnya nek kita lihat kan antaranya seniman ini korelasinya dengan tadi pengambil kebijakan itu harus ada matchmaker menyambung. Iya betul. Karena kalau nggak ada matchmakernya ya kayak linear, mereka jalan sendiri-sendiri kayak rel Sejalan tapi nggak tahu ketemu. Tapi nek rel ketemu ya bahaya juga. Butuh bantalan rel itu menyambungkan mereka. Analoginya sebenarnya benturan supaya apa? Karena nek hanya memikirkan proses kreatif sama hasilnya tok tanpa ada yang memikirkan yang remeh-temeh tadi yang support system ini juga nggak bisa mendekatkan distorsi dengan pengambil kebijakan yang pertimbangannya lain. Betul. Analoginya tadi kamu kok bikin pagelaran di situ nutup jalan apa gimana reasoningnya? Nah ini kan ada support system dari si karena kayak arsitek gitu membangun aku denah seperti ini kan yang mengejawantahkan ini nanti support systemnya jelas teknik sipil, mandor, tukang, laden tukang, tetek bengek seperti itu. Nah ini analoginya saya bayangkan seperti supaya ketemu dengan siapa yang mesen, yaitu customernya, ketemu dengan berarti seniman tuh ekosistem juga sebenarnya. Ya ekosistem ya. Iya selalu beririsan tak pikir. Spesiesnya barang anu melata iso. Lu kata Seniman apapun bentuknya dengan advokat, lawyer, praktisi hukum kan kurang lebih sama ya, cuman kayak komponen tadi outputnya yang berbeda. Ketika lawyer adalah outputnya adalah gimana sih implementasi penegakan hukum yang baik dan benar, idealnya seperti apa, kenyataan seperti apa. Seniman juga bahasa Mas Daru tadi menangkap fenomena sosial yang terjadi. Makanya aku bilang tadi juga kadang-kadang seringkali seniman justru jadi suara pertama soal ketidakadilan, suara pertama soal kesenjangan. Ya aku setuju ya. Mungkin bukan suara pertama tapi yang mungkin bisa menembus ruang dan sekat-sekat. Itu mungkin pakai cara seni ya. Jadi itu jadi mungkin bukan seni itu bisa dipakai di dalam proses advokasi hukum mungkin. Tapi kalau seni sama hukum itu beda. Beda. Pengacara dengan seni itu juga beda. Tapi seni itu bisa dipakai sebagai tools oleh pengacara dalam menjalani proses hukum itu bisa. Kayak bahasanya Mas Daru, harusnya lawyer itu punya mata kuliah soal teatrikal ya. Bisa jadi, bisa jadi. Ideal seorang khususnya seorang advokat itu public speaking ya mungkin gue. Ya kan kita dapat karena aku dulu ikut teater SMB. Dari bekal teater SMB itu aku akhirnya lagi ada timbul awareness karena di profesi kita advokat tuh artikulasi penting, betul. Blocking penting. Ya. Mbak Femi pasti juga pernah ngalamin ketika advokat kita pinter nggak bisa menyampaikan apa yang jadi keberatan majelisnya males. Kita menimbulkan atensi tapi dengan cara gimana? Terus orang waton beratan ketok serem ya enggak juga. Kan kita mohon. Kita cara negosiasi. Aku nek kita paham. Seni pertunjukan kayak teater kayak gitu. Sama kayak dapat. Kita buat pledoi kan. Seperti itu. Kan kadang-kadang pledoi itu membosankan. Pledoi itu gimana caranya membuat tergugah. Tanya sastrawan kayak sing pinter monolog. Kan kita sebenarnya monolog sebenarnya kita Pak, kasihanilah klien kami, Pak. Klien kami ini salah sebenarnya. Tapi tolong. Akhirnya bersinggungan juga. Di dunia saya itu mungkin yang gathuk ini nek pas ngejokke proposal. Iya. Gagasannya api, tapi tata bahasanya elek. Ya persis. Terus tujuannya juga tidak. Tujuannya bagus, tapi penyusunannya jelek. Terus orang yang baca, males. Lah, ini bukan cuma itu. Jangan-jangan eksekusinya nggak bisa dia. Persis. Gue gambaran. Iya. Sama. Nah, wah itu bahaya. Punya pemikiran yang bagus, tapi
tidak bisa meyakinkan orang bahwa dia bisa itu kan bahaya. Iya sih. Teman. Mbak Feby pernah ngalamin nggak? Maksudnya ngeliat sidang, tapi yang pembawaan si lawyer atau mungkin jaksa atau siapapun adanya membosankan. Banyak. Perhatikan hakimnya. Hakimnya kadang Banyak kan? Ya nggak interest, nggak Iya, dia menarik. orang saksi dia tidur. betul. Kita bacain pledoi udah susah-susah dia tidur. apalagi bayangin jadi hakim kan perkaranya yang Nggak cuma satu, nggak kita. cuma satu. Ngono-ngono. Benar. Kalau Udah perceraian. tampangin lawyer remuk kayak aku ini. Ya, Terus kalau perkara perceraian kan gitu-gitu aja. Pak. Iya, makanya. Saksinya gitu, dia tidur. Hakimnya paling alah kayak ujungnya mau jaluk pegang, terus turu ya lah. Iya, gitu. Tapi Mas, kalau misalnya berbicara seniman ya. Bukan seniman, Ya mungkin penyelenggara. nek dituduli aplikasi seni dalam hukum ya. iya. Aku hipot penemuan. Gimana Mbak? Sorry. Enggak, maksudnya kalau dalam pengalaman Mas Ari sebagai tadi kan penyelenggara berarti IO lah ya. Ya, kalau bahasa kerennya sekarang IO, organizer ya. IO lah ya. Harusnya itu penyelenggara aja. Bisa gawe Sok-sok IO nomenklatur. ya. Pernah nggak sih dilarang ketika misalnya mengakomodasi suatu wadah acara lah, dia seniman misalnya gitu katakanlah. Tapi menurut kebijakan dari si pemerintah daerah atau whatever lah itu dinas apa itu menganggap ya bahwa ini berbahaya misalnya gitu. Pernah nggak sih ada pengalaman gitu? Aku pernah beberapa kali, cuman aku terus nyari alternatifnya. Yang pertama itu alasannya karena ruang itu memang tidak bisa dipergunakan sebagai penyelenggaraan kegiatan. Ruang tuh tempatnya. Tempatnya tidak bisa untuk penyelenggaraan kegiatan umum. Karena dia cagar budaya misalnya. Bukan, karena Ada pertimbangan tertentu lah. misalnya kapasitas, ya misalnya cagar budaya. Misalnya cagar budaya akhirnya itu bisa merusak. Ya. Nah terus aku nego waktu itu. Gimana? Yang tidak boleh dirusak mana aja. Terus peraturannya seperti tingkat kerusakannya seperti apa gitu aku nego. Aku pernah terjadi seperti itu. Beberapa kali, sering malah. Tapi aku orangnya senangnya nego. Apa dinego ya? Heeh. 1 second. terus Dia jiwanya pedagang sebenarnya. Ya ini kayak advokat. Seni Iya. serius, seni nego. aku pernah di 0 km itu aku pernah nggak turun izinnya. Jadi kalau aku bikin acara di 0 km tuh nggak hanya ke Polresta, bukan kepolisian, kepolisian sama di Subdok. Tapi ada dinas taman sama Dewan Kebudayaan waktu itu. Karena waktu itu 0 km baru ditanami pohon. Yang di keliling-kelilingnya itu ya. Yang di depan kantor pos sama Bank Iya, Indonesia. iya. Tapi masih kecil. Mungkin Tapi baru itu tinggal 1 dianggap, meter. dianggap. Nggak, karena itu nanti bisa merusak pohon-pohonnya. Terus aku kasih penawaran. Aku kerjasama dengan Dinas Pertamanan DIY. Mau ngapain Mas? Tanamannya aku pindah. Jadi 7 hari tanamannya itu aku datengin tim, itu dikeruk Mas. Diambil, Tanah-tanahnya itu. terus dimasukin ke pot gede. Iya, polybag Terus itu gitu ya. polybag gede. Ya bukan polybag itu Mbak, itu hampir Iya, kayak kepala ya. tong gede gitu. Iya, tong gede gitu ya. Masukin terus dibawa ke pusat penyemaian tanaman untuk DIY di daerah Pakem. iya. Jadi tanaman itu dibawa ke sana, ditreatment supaya tetap hidup dan sehat. Setelah acara dikembaliin lagi, tapi semua biaya itu ditanggung oleh penyelenggara. Itu tapi walaupun double cost akhirnya tapi acara berlangsung aman dan nyaman ya. Ya Boleh, karena dia izin turun. kebutuhan tempat itu tidak bisa ditawar buat aku. Oke, harus Harus di situ gitu. Karena itu ada yang tak tempuh kayak gitu. Terus pernah aku di Taman Sari di Plaza Ngasem. Bangunan Pulau Cemeti itu memang dilindungi sebagai cagar budaya dan itu habis direstorasi. Kalau aku memakai sana, concernnya pihak Purbakala waktu itu kalau nggak salah, nanti aku merusak. Terus makanya aku tanyain ini tingkat kerusakannya yang seperti apa? Maksudnya aku pengen ngerti kerusakan yang seperti apa yang mungkin timbul. Terus akhirnya aku bikin barikade. Barikade besi beneran. Harus berjarak seberapa supaya orang nggak terakses. Misalnya itu jadi background, nggak terakses orang, artinya kan itu potensi rusak tidak ada nol. Iya. Oh, nggak Terminimalisir, Mas. Karena nggak ada akses orang sampai sana. Ya nego aku nyari solusi seperti itu. Tapi juga pernah aku ngajuin, aku lupa ya, aku pernah kok tapi sama sekali nggak bisa karena memang
venue-venue kuwi venue-venue sing ajaib ngono kuwi. Nggak boleh sama sekali. Kayak contoh waktu Dream Theater di Prambanan itu akhirnya nggak boleh juga. Nggak boleh ya, nah itu satu hal ya, aku nggak tahu, aku nggak tahu persisnya, cuman kalau memang BPCB itu punya aturan bahwa di sana tidak boleh diselenggarakan Tapi kegiatan. Westlife baru saka kono. Iya. Dan banyak yang lain. Itu kalau nggak boleh, ya nggak boleh sekalian. Karena Karena standar ganda gitu. Standar berapa desibel yang mari Iya. diperkenankan kan. itu wanita IELI gitu loh. Misalnya kalau nggak salah ya, karena waktu itu temanku juga penyelenggaranya, alasannya tidak boleh di atas 80 desibel. Nek gua aku kentir. Lah kemarin? Tingkat kebisingan normal itu tuh 60 sampai 80 desibel. Wih. Lah berarti nggak boleh dikunjungi wisatawan. bener loh. Harusnya clear area ya. Iya. Harusnya Nah, dibuat. ini kudu ditinjau meneh. Nek misalnya dia ngomongnya nggak boleh lebih dari 120 desibel, oh masuk akal. Tapi nek 60 sampai 80, sik. Ketoke analisis soundmu, analisis suaramu perlu dikaji ulang iki ngono kuwi lho. Kuwi salah kuwi. Karena nek kowe ngecek 60 desibel itu ya tingkat Normal. tingkat Noise vision lingkungan ini. gitu Iya. ya. 80 memang. Ya aku nggak tahu ya, tapi sebenarnya itu aturannya seperti apa. Nah sekarang juga boleh diselenggarakan. Terus misalnya aku pernah ini Borobudur apa ya waktu itu. Aku mau bikin mapping di sana, nggak boleh. Aku lali Borobudur tapi salah satu cagar budaya. Kalau kena proyektor itu akan mempengaruhi tingkat Kelapukan. bukan kelapuan tapi apa warnanya luntur. Oke. Warna stupanya itu. Aku lupa entah itu candi atau tembok ya yang kena. Stupa. Nah, itu sebenarnya memang ada hukumnya. Maksudnya hukumnya ada Aturannya. nilai, ada teorinya. Oke. Karena proyektor itu kan tingkat cahayanya itu dihitung pakai lux. Ya. Nah, memang kalau misalnya Kena tembok atau cat atau apapun kena lux yang tinggi, Dalam waktu itu sekian. dia gitu ya. apa tuh jenenge kok muai bladus sih lho. Memudar. Memudar. Nah, itu memang Iya. ono tingkatannya kuwi ngono kuwi lho. Iya, betul. Nah, Bladus. cuman Kaos. nggak ada aturannya, Oke, berarti regulasi ini belum jelas. belum di situ jelas. ya? Nah, takutku mereka yang nggak siap. Nah, bahkan kami itu siap membantu. Karena kami punya kami menguasai teori-teori atas itu. Jadi aku membantu bukan untuk meluluskan permintaanku lho ya. Tapi yuk, ya wis ayo digaweke aturane yo. Yang nganu sih, yang bener tuh kopi sih. Gitu. Nah, kami punya pengetahuan atas itu bahwa otodidak karena memang belum ada sekolahnya di Indonesia. Nah, memang lux untuk proyektor laser itu memang tinggi. Dan itu kami sadar itu bisa mempengaruhi warna bisa memudar. Oh, laser ya berarti ya. Iya. Iya, laser. Yang laser Ini memang kan tajam ya mungkin ya. panas. Ya. Panas. Nah, Intensitasnya tinggi. Ya? nah memang nggak boleh. Oh ya wes, iki ojo. Yuk, kita juga akan menganjurkan, merekomendasikan teman-teman yang lain ojo. Karena iki iso marai pudar tenan cah. Jadi teman-teman seniman sing ndase ke klenteng kuwi ya Paham. mungkin nek diandani kancane ya dadi luwih iso nampa ngono kuwi. Nah, cuman itu juga nggak diatur ngono lho. Iki piye ngono teknologinya tuh wis tekan kono iki Tapi aturannya masih di sana. gitu. Ungkap men. Sing penting aja. Wah, ngono kita ya. Padahal kanca-kanca seniman ini logikanya melaku. Iya. Mereka bukan cuman pemimpi. Itu salah 2 dan 3-nya, Mbak. Berarti harus regulasinya harus diperbarui ya, Mas? Iya, dan harus jelas. Disesuaikan dengan apa kondisi yang apa ya, bukan dengan kondisi ya? Iya, Disesuaikan harus dengan- mutakhir iya, gitu loh, Iya, iya. iya, update lah gitu, Iya. update gitu ya. Karena teknologi hari ini buat teman-teman Jadi seniman tuh canggih ya. dan teman-teman seniman ki teknologi itu mengejar terus. Betul. Selalu update. Nah, ketika hukum itu aturan itu tidak mengikuti, yuk piye akhirnya abu-abu. Betul. Masalahnya kan di idiomnya juga ada kan bahwa ada peristiwanya dulu baru hukumnya ngikutin. Ya. Walaupun teori ini sebenarnya hukum harus Nah, futuristik. Tidak boleh berbelakang. Betul. Akhirnya kan Tidak boleh dasain dan dasaulun wis bertentangan Waduh, lagi. Ya. Dan kita pinter Mas pakai istilah dasain dan dasaulun. Padahal Padahal ya belum kan. Kene tari wangi maca nyimak barang aku. udah panas. 10 menit. Oke. Nih karena acara balapal kamera balapal Mas. Waktu kita tinggal 10 menit. Kuwi kamerane apik ya, kuwi Copot. Apa yang copot, Mbak? Jadi Nggak. ini Mas, gimana nih? Apa namanya? ya gimana lagi? Tapi ya meneh. Misalnya gini ya. Apa menurut seniman lah ya, pandangan menurut seorang seniman Mas Ari Wulung terhadap perspektif hukum
di Indonesia. Realitanya dengan kegiatan seniman khususnya Jogja yang istimewa itu sama Khususnya Jogja lah. sama penegakan hukum, regulasi yang jenengan Yang ceritakan ya, tadi. perizinan segala Kudune piye sih? Harusnya Iya. gimana sih? Biar saling kalau- Jalan beriringan. Kalau kudune toh, nek misalnya hari ini gitu, ini Jogja itu paling permisif dengan kegiatan seni budaya. Yes. Dengan segala aturannya yang masih abu-abu, Jogja itu paling permisif. Jadi kayak gini, selama itu masih ada impactnya untuk masyarakat banyak dan dalam koridor seni budaya, itu akan lebih terakomodasi. Karena ada proses kurasi bagaimana kemudian izin atau perlindungan aktivitas seni budaya itu diberikan. Jadi orang mungkin kena cah wingi sore atau embuh ngaku-ngaku seniman ya kemudian diberikan izin, enggak. Pasti yang diberikan izin itu punya track record yang bagus. Terus punya testimonial yang bagus. Pasti kayak gitu. Nah, keuntungannya di Jogja seperti itu. Cuman kalau harapannya peraturannya seperti apa? Kebetulan mulai 5-6 tahun ini pemerintah daerah DIY itu selalu melibatkan seniman dan budayawan dalam membuat peraturan. Oke. Kebetulan gitu loh. Nih, nilai positif ya. Namanya seperti itu. Nah, kalau harapannya ya semoga setelah ini peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan seni budaya itu ya memang ada dan dibakukan. Terus ditaati bersama. Ngene iki, nggak mungkin ada kehidupan yang lancar, menyenangkan tanpa ada peraturan yang mengikat. Kesepakatan bersama ngono kuwi. Di Jogja iki mbok ngene iki, tapi tetap ada peraturan apa yang tidak tertulis kaya tepos liro, ewah pakewuh itu rasa pangrasa. itu selalu ada. Lah nek iki ditulis wae, itu ya enggak apa-apa kok. Di hukum harus mengindahkan tepos liro antar masyarakat di DIY. Wis rampung. Jadi nek misalnya itu melanggar tepos liro masyarakat, ya ora diberikan izin atau tidak diberikan apapun ya atas peraturan itu. Ya wis. Iya, iya. Rasa protes wong Nggak kamu sampai, Pak. melanggar Oh, itu. no. Memang seperti itu. Jadi bisa se-fleksibel itu sebenarnya di Jogja. Cuman yuk disepakati bersama aja. A itu nggak boleh, B itu boleh. Betul. Wes ngono wae. Atau nek yo arep luwih empuk selama itu dalam koridor seni budaya masih dipertimbangkan. Ditulis wae apa? Jadi yuk harus ada ruang diskusi, presentasi, konsepku ngene dirungokne tokoh masyarakat dan ngono kuwi yo. Oke, Mas. Ora iso, Mas. Ngono kuwi. Komunikasi ya. Dan Komunikasi, juga iya. regulasinya lebih diupdate ya Mas ya. Iya, regulasinya harus Sesuai diupdate. dengan perkembangan zaman dan Iya. kebutuhan lah ya. Tapi maksudku penting untuk mengindahkan peraturan harus ada. Ya. Itu penting buat aku. Karena nek ra cetha, kayak teman-teman yang kemarin kan sempat sambat masalah pajak. Ya. Pajak tontonan. Loh nek ngono lho. Iya. Enggak masalah kita. Harus bayar pajak tontonan ya ora apa-apa. Yang penting jelas. Gitu. Yang penting jelas. Aja yuk. Abu-abu gitu ya Mas ya. Jane iki ra penak. Aja ra penak iki apa ora? Aku tunggu iki ora. Nanti ngomong politik hukum ini. Episode sendiri ya. Aku nanti melu nambah wis. Kaitannya karo alkohol lagi. Oh, itu yo. Apa ora? Jadi oleh ora sih. Sekalian. Boleh tapi Tapi Boleh. lho. Boleh tapi iki nggak apa-apa. Kan ada aturan. ada toh. Boleh tapi A B C D E ngono toh. A B C D E terpenuhi. Yang maksudnya Mas Ari kan apa tadi? Tiketing misalnya, pajak tontonan itu kan masih abu-abu. Mending dikenani sisan. Enggak ya iya gitu. Mending atau yang nggak kena yang kayak apa, Iya. yang kena yang kayak apa. Jelas. Karena nek misalnya terus Pementasan di bawah 100 penonton ya tidak dikenai. dikenai ya, misalnya. Pementasan melibatkan minimal 500 kenai sekian. Jelas. ada hierarkinya, ada Dan grade-nya. klasifikasinya harus tepat. Karena mayoritas teman-teman penyelenggara itu bayar. Tapi terus yuk, lah kok ora digatekke yo wae. Lah maksudnya saya nganti lapor iki teman-teman dhewe, aku iki ndek pajak sakmene lho. Piye to iki kok ora ditarik? Oh, ngono kuwi lho, sisan lho. Nah, ya teman-teman, iki bayar pajak ora mending rasa wae. Nah, akibat itu kita memberitahukan ke teman-teman yang pengen nonton, lho kok dadi ono pajeke kowe? Kan ya jadi masalah iki. Padahal duitnya juga kembali ke seniman, kembali ke penyelenggara, kembali ke negara juga. Yang nantinya pajak itu fasilitas umum. iya.
Nah, ketika yuk fasilitas umum ra ono, kene kan sing komplain penak. Aku wis bayar pajak kok. Difasilitasi. Jadi memang Jogja itu emang istimewa ya, Mas? Istimewa. Wah. Saya masih ngomong kalau Jogja ini istimewa nek sing do mengok-mengok kae mesti ono apa-apa lah. Apa lah loro ati, Jadi apa. obrolan kita sore ini tuh mendengarkan keluh kesahnya. Aku langsung. Bersayap ya, bersayap. TST wae. Tahu sama tahu. Oke deh. Gimana, Mbak Fem? Closing dari Udah kenal berarti sama Mas Ari dulu ya? Kenal banget. Terus kamu udah nggak ada lagi daftar pertanyaan. Udah nggak ada ya. Udah suruh berhenti sama Mas kameramen. Yang jelas kalau konten yang lain banyak. Tapi konten yang seperti ini nggak ada. Hanya ini aja. Hanya ini di Ya, kayak Cari gitu. yang lebih bagus banyak. cari yang Tapi yang spesial seperti ini hanya ini. Seniman Mas, seniman. Semiotika. Oke deh. Oke, makasih Mas Ari. Makasih banyak. Makasih. Mohon maaf Makasih. ya kalau ada kata-kata yang Salah dan diwadah hati. Jogja istimewa. Bye.